saya Nabil Mahmudi dari KPI 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika. Etika. Dalam jurnal istilah etika, pengertian etika komunikasi dan etika komunikasi persuasif yang ditulis oleh Anissa Erina Nainggolan juga Kartini pada halaman 5004 menjelaskan bahwa etika merupakan pedoman perilaku antara hubungan antar manusia yang dapat diartikan sebagai batasan yang menentukan benar atau salahnya suatu tindakan dan benar atau salahnya suatu perbuatan. Apakah itu sudah jelas? Belum tentu. Dalam jurnal etika yang ditulis oleh Mulyo Wiharto pada bab pendahuluan halaman 197 menjelaskan bahwa pemahaman seseorang mengenai etika seringkali kurang tepat. Ada yang mengartikan etika sebagai tentang apa yang baik dan apa yang buruk, ada juga yang tentang benar dan salah, bahkan ada juga yang mengartikan sebagai kumpulan nilai-nilai yang berkenaan dengan akhlak. Mari kita bahas secara mendetail. Istilah etika. Pengertian etika, kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berlaku sekarang bahwa etika ialah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Lalu kita mulai dengan mempelajari etimologi kata-kata ini. Seperti halnya dalam banyak istilah yang menyangkut konteks ilmiah, etika pun berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunaninya yakni etos dalam bentuk tunggal mempunyai arti banyak seperti tempat tinggal, habitat, kebiasaan, akhlak, dan lain-lain. Dalam bentuk jamaknya atau taeta artinya adalah ada kebiasaan, dan arti terakhir inilah yang menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah etika oleh filsuf Yunani besar, yakni Aristoteles yang sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Istilah etika. Mengenai kata etika ada perbedaan yang mencolok jika kita membandingkan apa yang dikatakan dalam kamus yang lama dengan kamus yang baru. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang lama yang ditulis oleh Purwodarminta sejak tahun 1953, etika dijelaskan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Jadi kamus lama ini hanya mengenal satu arti, yakni etika sebagai ilmu. Dalam buku etika yang ditulis oleh Kay Burton pada halaman 4 menjelaskan bahwa jika kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baru, yakni edisi ke-1 pada tahun 1988, di situ etika dijelaskan dan membedakan menjadi 3 arti. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Dan yang ketiga, nilai mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Dengan ini, perumusannya juga bisa dipertajam lagi. Dengan demikian, kita menyimpulkan pada 3 arti berikut ini. Yang pertama, kata etika bisa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Yang kedua, etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud di sini adalah kode etik. Dan yang ketiga, etika mempunyai arti lagi, yakni tentang ilmu yang baik atau yang buruk. Etika baru menjadi ilmu bila keyakinan-keyakinan etis atau asas-asas dan nilai-nilai tentang yang dianggap baik dan yang buruk yang begitu saja diterima dalam suatu masyarakat seringkali tanpa disadari menjadi bahan refleksi kritis bagi suatu penelitian sistematis dan metodis. Etika sebagai ilmu dapat membantu juga untuk menyusun kode etik. Etika dalam arti ketiga ini sering disebut filsafat moral. Pendapat para ahli. Dalam buku Etika Komunikasi dalam Public Relation, Prinsip, Praktik, dan Tantangan yang ditulis oleh Dewi Ambasari pada bab 2 tentang etika dan komunikasi subbab 2.1. Judul etika halaman 12, beliau menjelaskan bahwa etika berasal dari kata Yunani yakni ethos yang berarti adat istiadat. Dalam konteks ini, etika dapat dipahami sebagai kebiasaan hidup yang baik dan dijalankan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Etika berhubungan erat dengan nilai, tata cara, dan norma-norma kehidupan yang baik. Nah, pada di buku yang sama di halaman 14 juga dijelaskan bahwa etika membantu individu untuk mengambil sikap yang tepat serta dipahami sebagai ajaran tentang bagaimana hidup baik sebagai manusia. Lanjut pada dalam buku Etika Dasar, masalah pokok filsafat moral yang ditulis oleh Profesor Dr. Sans Magnus Suseno pada bab 2 yang bertajuk Untuk Apa Beretika, subbab 2 judul Etika dan Ajaran Moral pada halaman 14 menjelaskan bahwa
Etika bukan suatu sumber tambahan bagi ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Nah, lanjut pada dalam buku Etika Nikomakia yang diterjemahkan oleh Rati Dwi Astuti pada bab 3 judul kebahagiaan halaman 12 menjelaskan bahwa kalimat pertama dalam etika karya Aristoteles berkenaan dengan kebaikan. Maka jelaslah bahwa mula-mula fokus utamanya adalah hakikat kebajikan manusia atau kebahagiaan manusia atau beliau istilahnya eudomania. Di sini yang dimaksud kebahagiaan ialah ilmu yang bermakna, berjalan sesuai akal dan punya kebajikan atau virtu atau keutamaan. Nah, maksud Aristoteles ialah cara membentuk kebiasaan baik atau karakter supaya hidup kita jadi manusia versi optimal. Lanjut pada buku yang keempat, yakni buku Ajar Etika Profesi Komunikasi yang ditulis oleh Afghan Shah pada bab 2 yang bertajuk Perbedaan Etika dan Etiket, subbab 2.1. Judul mengenal etika pada halaman 14 menjelaskan bahwa etika adalah ilmu yang mempelajari nilai-nilai dan norma-norma moral yang mengatur perilaku manusia. Pada di buku yang sama, halaman 15 menjelaskan bahwa secara keseluruhan etika adalah seperangkat pedoman moral yang membantu kita mengetahui apa yang benar dan apa yang salah. Ini sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan kita, termasuk tempat kerja. Dan yang terakhir, dalam jurnal Analisis Problematik Etika dalam Filsafat Islam yang ditulis oleh Muhammad Ihsan At-Taftazan, bab distingsi filsafat moral dan moral pada halaman 188 menjelaskan bahwa etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti habitat, kebiasaan, akhlak, watak. Dalam bahasa Inggris, etika diartikan sebagai etik atau etiquette atau sopan santun. Pada halaman selanjutnya, yakni 189, dijelaskan bahwa etika membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia, seperti kebaikan, juga kebahagiaan. Kesimpulannya apa? Etika pada dasarnya adalah ilmu dan pedoman tentang nilai, norma, serta kebiasaan hidup yang baik yang mengarahkan manusia dalam bertindak. Etika tidak hanya mengatur perilaku, apa yang benar dan apa yang salah, tapi juga membantu manusia memahami alasan di balik suatu tindakan moral melalui pemikiran kritis. Tujuan utama etika adalah membentuk karakter yang baik sehingga manusia dapat hidup secara bermakna, rasional, dan mencapai kebahagiaan. Dalam kehidupan sehari-hari maupun profesional, etika menjadi dasar yang penting untuk menentukan sikap yang tepat serta menjaga hubungan yang baik dengan orang lain. Apa pentingnya etika? Dalam jurnal Pentingnya Etika dan Komunikasi bagi Public Relation yang ditulis oleh Nasihul Anwar pada bab Etika Seorang Public Relation pada halaman 477 menjelaskan bahwa berdasarkan nilai dan prinsip moral yang dianut, etika membantu kita menentukan mana yang benar dan mana yang salah, serta apa yang seharusnya dilakukan dalam berbagai situasi. Dengan etika, seorang dapat mengambil keputusan dan sikap yang tepat dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pekerjaan. Selain itu, etika juga membantu untuk 1. Memahami alasan dibalik tindakan moral, bukan sekedar mengikuti aturan. 2. Membantu karakter dan kebiasaan hidup menjadi lebih baik sehingga menjadi pribadi yang lebih bermoral. 3. Mencapai kehidupan yang bermakna dan bahagia karena hidup dijalani dengan nilai dan kebajikan. Dan yang terakhir, menjaga hubungan yang harmonis dengan orang lain karena perilaku diatur oleh norma dan nilai yang baik. Intinya, etika penting karena menjadi dasar dalam membimbing perilaku manusia agar hidupnya baik, terarah, dan bermakna. Contoh penerapan etika. Salah satu contoh nyata penerapan etika dapat dinilai dari situasi kejujuran di lingkungan akademik. Misalnya, seorang mahasiswa yang mengerjakan tugas atau ujian secara mandiri tanpa melakukan plagiarisme atau menyontek. Tindakan ini mencerminkan kesadaran moral untuk bertindak jujur sekaligus menunjukkan pemahaman bahwa kejujuran merupakan nilai dasar yang harus dijunjung tinggi, bukan hanya karena adanya aturan, tetapi karena kesadaran pribadi akan pentingnya integritas. Dalam buku Pendidikan atau Agama untuk Membangun Etika Sosial yang ditulis oleh Profesor Dr. A. Qodri A. Azizi MA pada bab dari ajaran pokok tentang manusia sampai dasar etika sosial halaman 101, beliau menjelaskan bahwa pada masa Umar bin Khattab menjadi khalifah, meskipun ia terkenal sebagai orang yang sangat keras, namun tidak pernah marah, bahkan menerima kritik dari wanita dan bahkan seorang janda.
Cerita Umar bin Khattab itu contoh etika kepemimpinan dan moral pribadi. Ia dikenal tegas bahkan keras, tapi tetap mau dengar kritik, gak gengsi dikoreksi, bahkan dari orang yang secara sosial di bawah atau wanita atau janda. Nah, kesimpulannya, penerapan etika dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap norma, tapi juga mencerminkan kualitas moral individu dalam bertindak secara sadar, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.